pengertian dari simpangan rata-rata ya. Simpangan rata-rata itu menyatakan penyebaran nilai dari nilai rata-rata suatu data. Nilai dari simpangan rata-rata digunakan untuk memberikan representatif data yang tepat. Misalkan, gaji dari 5 orang karyawan adalah 1 juta per bulan. Sedangkan untuk gaji 2 orang karyawan lainnya adalah 8 juta per bulan. Dari data tersebut, nilai rata-rata gaji yang diterima adalah 3 juta per bulan. Jika nilai simpangan rata-rata itu berada jauh dari nilai rata-rata sebenarnya, maka hal tersebut akan merupakan hal yang tidak representatif, sehingga harus ada penyesuaian. Sebaliknya, jika nilai simpangan rata-rata berada dekat dengan nilai rata-rata sebenarnya, maka hal tersebut merupakan hal yang representatif. Kesimpulannya, nilai simpangan rata-rata itu digunakan untuk menunjukkan data tersebut dapat menjadi wakil atau representatif ataukah tidak. Sekarang bagaimanakah rumusnya? Rumusnya itu adalah dinotasikan dengan SR besar sama dengan sigma harga mutlak XI dikurangi X bar. Dengan I itu dari 1 sampai dengan N. Kemudian dibagi dengan N. Atau nah, ini adalah untuk data yang tidak tersaji dalam bentuk frekuensi. Sedangkan yang di sini adalah kalau datanya tersaji dalam bentuk frekuensi. Bedanya apa? Bedanya adalah di antara sigma dan harga mutlak ini, kalau dalam bentuk frekuensi itu diselipkan Fi. Kemudian N-nya itu menjadi sigma Fi, I dari 1 sampai dengan N. Tapi ini sigma Fi dengan N itu adalah sama ya. Apakah keterangannya? SR itu adalah simpangan rata-rata, sedangkan garis ini seperti ini adalah nilai mutlak. XI-nya adalah nilai data ke I, X bar-nya itu min rata-rata, FI-nya adalah frekuensi XI atau frekuensi nilai data ke I, N-nya itu adalah banyaknya data atau jumlah frekuensi. Sekarang bagaimanakah cara menentukannya? Perhatikan contoh berikut. Tentukan simpangan rata-rata dari data 6, 7, 7, 7, 8, 10. Untuk menentukan simpangan rata-ratanya, kita tentukan terlebih dahulu rata-ratanya, yaitu caranya ini dijumlahkan semuanya dibagi dengan banyaknya datum adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga sama dengan 45 dibagi 6 ketemu 7,5. Kemudian kita tuliskan rumusnya, simpangan rata-ratanya adalah sama dengan sigma harga mutlak XI dikurangi X bar dibagi N. Rumus ini bisa juga dituliskan seper N-nya ditaruh di sebelah kiri, dikalikan dengan dalam kurung, ini ya sigma harga mutlak XI dikurangi X bar. Sehingga menjadi seperti ini. Nah, kalau ini I-nya itu dari 1 sampai dengan N, maka ini I-nya nanti diganti 1, kemudian 2, dan seterusnya ya, jadi seperti ini. Seper N kali harga mutlak X1 dikurangi X bar, ditambah harga mutlak X2 dikurangi X bar, ditambah harga mutlak X3 dikurangi X bar, sampai dengan harga mutlak Xn dikurangi X bar. Berhubung di sini datanya itu adalah X1, ini X2, X3, X4, X5, X6, maka N-nya nanti ini diganti 6, kemudian X1-nya ini 1, 2, sampai dengan yang terakhir di sini adalah X6. Jadi seperti ini. Berikutnya, nanti X1-nya adalah diganti 6. X bar-nya diganti 7,5. Ini X2-nya diganti 7, X bar-nya diganti 7,5 dan seterusnya ya. Sehingga menjadi seper 6 kali harga mutlak 6 dikurangi 7,5 ditambah harga mutlak 7 dikurangi 7,5 sampai yang terakhir nanti X6-nya ini ya. Jadi harga mutlak X6-nya itu 10 dikurangi rata-ratanya adalah 7,5. Kemudian ini harga mutlak 6 dikurangi 7,5 itu adalah harga mutlak min 1,5. Ditambah harga mutlak 7 dikurangi 7,5 itu adalah
harga mutlak min 0,5. Ini sama ya, ini juga sama. Kemudian di sini harga mutlak 8 dikurangi 7,5 itu adalah harga mutlak 0,5. Kemudian harga mutlak 10 dikurangi 7,5 itu adalah harga mutlak 2,5. Karena nilai harga mutlak itu tidak kenal bilangan negatif, maka nanti harga mutlak min 1,5 itu adalah 1,5. Ini. Harga mutlak min 0,5 itu adalah 0,5. Kalau ini dijumlahkan semuanya, ini adalah berapa ini? 6 ya, ini 6. Jadi 1/6 dikali 6 itu sama dengan 1. Contoh yang kedua, yaitu apabila datanya tersaji dalam tabel distribusi frekuensi. Maka kita tuliskan terlebih dahulu rumusnya. Rumusnya adalah seperti ini, sama seperti tadi, hanya saja di antara sigma dan harga mutlak ini diselipi Fi ini. Kemudian N-nya diganti dengan sigma Fi. Kalau kita perhatikan rumusnya ini, yang paling kanan ini adalah rata-rata, maka kita harus cari terlebih dahulu rata-ratanya. Ingat rata-rata itu rumusnya adalah sigma Fi dikali Xi dibagi sigma Fi. Mana sigma Fi-nya? Ini sigma Fi-nya. Nah, ini sigma Fi-nya. Kemudian kita perlu tabel judulnya adalah Fi dikali Xi. Maka di sini adalah Fi dikali Xi. Fi-nya itu 5, Xi-nya adalah 4. Jadi 5 dikali 4 itu sama dengan 20. 6 dikali 5 itu adalah 30. 8 dikali 6 itu adalah 48, 4 dikali 7 itu adalah 28, 3 dikali 8 itu adalah 24, dan 2 dikali 9 adalah 18. Kemudian ini ada sigma, berarti ini dijumlahkan ya. Ini dijumlahkan, hasilnya adalah 168. Ini adalah sigma Fi dikali Xi. Kita masukkan ke sini kalau sudah. Nah, ini sigma Fi kali Xi itu adalah 168, sedangkan sigma Fi-nya adalah 28. Sehingga ketemu 6. Berikutnya kita kembali ke rumusnya. Di rumus ini setelah tahu X-bar-nya, maka kita perlu membuat tabel. Yaitu tabelnya ke kiri itu adalah Xi. Xi itu tidak berdiri sendiri, Xi itu dikurangi X-bar. Maka di sini kita perlu tabel judulnya Xi dikurangi X-bar. Xi-nya mana? Xi-nya adalah ini 4. X-bar-nya mana? 6. Berarti yang pertama ini nanti adalah 4 dikurangi 6. Berapa? Min 2. Berikutnya adalah Xi-nya adalah 5, dikurangi X-bar-nya adalah 6, berarti min 1. Berikutnya Xi-nya adalah 6, kemudian X-bar-nya adalah 6, berarti 0. Kemudian ini 7 dikurangi 6 adalah 1, 8 dikurangi 6 adalah 2, kemudian 9 dikurangi 6 adalah 3. Kembali lagi ke rumusnya. Di rumusnya ini ada harga mutlak. Setelah kita tahu Xi min X-bar-nya, ternyata di sini harus di harga mutlak. Maka kita buat tabel lagi kanannya ini. Nah, di sini judulnya adalah harga mutlak Xi dikurangi X-bar. Sehingga di sini min 2 menjadi 2. Min 1 menjadi 1, ini 0, 1, 2, 3. Kembali lagi ke rumusnya. Di rumus ini kirinya itu adalah Fi. Maka di sini berarti Fi dikali harga mutlak Xi min X-bar. Maka kita buat lagi tabelnya di sini. Judulnya apa? Judulnya adalah Fi dikali harga mutlak Xi dikurangi X-bar. Kita tulis dulu ya, ini Fi dikali harga mutlak Xi min X-bar. Fi-nya mana? Fi-nya ini 5. Harga mutlak Xi min X-bar-nya mana? 2. Berarti di sini nanti itu 5 dikali 2 sama dengan 10.
Kemudian FI-nya ini 6 dikalikan harga mutlak XI min X bar itu 1, berarti di sini 6. Kemudian ini 8 dikali 0, 0. 4 dikali 1 itu 4. Kemudian ini 3 dikali 2 itu 6. Kemudian ini 2 dikali 3 itu adalah 6. Berikutnya kembali lagi ke rumus. Ternyata di rumusnya ini adalah ada sigma kirinya ya. Berarti kalau sudah ada sigma, di kanannya ini sudah tidak ada lagi tambahan tabel. Sudah mentok ya. Jadi di sini nanti dijumlahkan. Kalau dijumlahkan hasilnya 32. Ini adalah sigma FI dikali harga mutlak XI min X bar. Sehingga di sini kita tinggal masukkan saja. Ini adalah 32 dibagi 28. Sehingga hasilnya 1,142857. Kalau dibulatkan 2 angka di belakang koma berarti 1,14.